Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Pangeran. Dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan 2 orang putri. Dia dulunya kuat dan gagah, tapi sekarang dia telah kalah dalam pertempuran dengan kaisar. Ayah, kemunduran terjadi. Kita akan melawan. Kita tidak bisa. Mengapa tidak, Ayah? Karena kaisar membuat setiap raja yang dikalahkannya menandatangani perjanjian bahwa raja atau putranya akan menjadi pelayan kaisar selama 10 tahun. Aku tidak punya anak laki-laki. Aku harus menjadi pelayannya. Ayah, biarkan aku pergi. Tapi kau bukan anak laki-laki. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tapi para putri sangat memohon kepada ayahnya. Sehingga akhirnya raja melepaskan putri pertamanya. Bawa kuda termegah dari istal untuk perjalananku. Tidak ada yang tahu medan perang lebih baik daripada kuda perang. Jika aku jadi kau, aku akan bawa kuda ayah yang setia. Oh, kuda yang kalah dalam pertempuran itu? Tidak. Putri pertama baru saja mencapai jembatan menuju hutan yang... Oh! Sang putri sangat ketakutan, sehingga dia membalikan kudanya dan pergi menyelamatkan diri. Raja sungguh kecewa. Ayah, kumohon, biarkan aku pergi. Lihat apa yang terjadi pada kakakmu. Aku tidak akan mengecewakanmu, Ayah. Ayah, percayalah padaku. Jadi, berpikir bahwa dia juga akan kembali seperti kakaknya, raja membiarkan putri keduanya pergi. Lalu sang putri mencari kuda tua ayahnya. Oh, kuda sayang, kau telah bersama ayah selama kemenangan besarnya dan kekalahan besar ini. Itu benar, Yang Mulia. Tidak banyak prajurit seberani ayahmu. Maukah kau ikut denganku dan membantuku dengan kebijaksanaanmu? Tidak seorang pun kecuali ayahmu yang menyadari bahwa kuda juga adalah pejuang. Kau sama bijaknya. Aku akan dengan senang hati mengantarmu melalui kesulitan apapun yang mungkin menimpamu. Terima kasih. Putri kedua menunggang kuda keesokan harinya. Dia baru saja mencapai jembatan pertama, dan dia melihat beruang besar menggeram mengancam. Ingat, Putri, senjata terhebatmu adalah pikiran dan hatimu. Bisakah kau berlari lebih cepat dari beruang? Lebih cepat. Inilah yang akan kita lakukan. Maaf, beruang. Aku harap kau tidak terluka. Awal yang bagus, Putri. Jika ini awalnya, maka hutan pasti penuh dengan makhluk yang jauh lebih mematikan. Tunggu sebentar. Selanjutnya, sang putri diserang oleh sekelompok singa ganas. Tapi dia sudah siap. Maju! Prajurit lain manapun akan menyakiti setidaknya 1 atau 2 singa. Mereka hanya berusaha melindungi rumah mereka dari penyusup dan memberi makan diri mereka. Tidak ada raja atau ratu yang diizinkan untuk menghukum mereka. Kau sama seperti ayahmu.
mulia dan baik hati. Putri, sekarang kita berada di wilayah naga berkepala 12 dan ada api yang keluar dari masing-masing kepala. Langsung ke arahmu. 12 kepala? Dia tidak akan tahu kepala mana yang harus dituju. Sekarang dia membakar dirinya sendiri dengan apinya sendiri. Waktunya untuk pergi. Putri tersayang, aku telah melihatmu berkuda sejauh ini tanpa melukai satupun hewan atau pohon di hutan. Ambillah biji ini dan tanam dengan bunganya. Kebaikan akan mengikuti. Terima kasih. Kuda itu membawa sang putri ke sebuah pondok di hutan. Pondok ini milik seorang jenius dan ibunya yang adalah seorang penyihir. Pikirkanlah, jika penyihir mengetahui bahwa kau adalah wanita, dia akan menjadikanmu pelayannya. Berhati-hatilah. Sang putri pergi ke pondok. Iya, aku seorang tentara dan aku tersesat. Bisakah kau memberiku tempat untuk malam ini? Penyihir itu mengizinkannya masuk, tapi tidak lama kemudian, dia curiga bahwa prajurit itu adalah seorang wanita. Dia pasti adalah seorang wanita. Seorang wanita di hutan ini? Itu mustahil. Aku akan membuktikannya padamu. Bunga-bunga ini akan layu jika disimpan di samping tempat tidur wanita. Jadi, penyihir itu menyimpan bunga itu di samping tempat tidur sang putri. Tapi sang putri waspada. Saat penyihir itu pergi, sang putri menabur benih yang diberikan oleh roh hutan kepadanya. Ibu, sudah kubilang, ini tentara. Aku tidak percaya itu untuk sesaat. Dan aku akan memenjarakan dan menjadikan dia seorang pelayan. Ya, semoga berhasil. Aku harus mengunjungi Aelina di luar 7 pulau. Kau memiliki tawanannya. Paksa saja dia untuk menikah denganmu. Jika dia tidak setuju pada akhir tahun, akan kulakukan. Dia kabur. Apapun yang kau lakukan, jangan mengejarnya. Saat kau mencapai danau, roh hutan tidak akan mengampunimu. Sang putri pergi dan akhirnya mencapai kaisar. Yang mulia, ayahku Raja Verdimal, sesuai dengan perjanjianmu, telah mengirimku sebagai pelayanmu selama 10 tahun. Bergabunglah dengan pelayan yang lain. Sang putri hidup dan bekerja seperti pangeran lainnya yang telah dijadikan pelayan oleh kaisar. Bagaimana seorang pemalas seperti dia memenangkan perang, terutama melawan seseorang yang seberani ayahku? Dia tidak pergi berperang. Dia hanya mengirim komandan terbaiknya dan kami pelayan. Aelinaku,
cinta dalam hidupku. Siapapun yang memberitahuku keberadaan Ailinaku, aku akan membebaskannya. Ailina, dia telah ditawan di luar 7 pulau oleh jenius. Oh, bagaimana kau tahu? Perjalananku telah banyak mengajariku, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu segera pergi. Tapi dia adalah cinta dalam hidupmu. Kalau tidak, aku akan meningkatkan hukumanmu menjadi 20 tahun kerja paksa. Sang putri berkonsultasi dengan kudanya yang bijaksana. Jenius pulang setiap malam dan saat itulah kita harus mencapainya dan beginilah caranya. Yang Mulia, aku akan pergi, tapi aku butuh 20 kapal barang berdagang terbaik kerajaanmu. Sang putri berlayar dengan salah satu kapal bersama kudanya. Ketika dia sampai di pulau di luar 7 pulau, dia berpura-pura menjadi pedagang dan membawa tas berisi koleksi barang terindah. Kau siapa? Aku seorang pedagang dan aku menjelajahi berbagai negeri untuk menjual barang-barangku. Tidak ada pelanggan di sini untukmu. Pergilah. Ups, maafkan aku. Aku harus... Masuk ke dalam istana dan temui Putri Ailina. Tapi... Pergi. Kau melihat dagangannya. Tuan kita, sang jenius, telah lama mencoba membuat Putri Ailina untuk terkesan. Mungkin jika dia membelikannya barang berharga ini, Putri Ailina mungkin akan senang. Putri Ailina, ini adalah daganganku untukmu. Pergilah. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, Putri. Sang putri ingin pergi ke kapalku untuk melihat sisanya. Saat Ailina naik ke atas kapal, sang putri berlayar. Ketika jenius dan prajurit mengetahuinya, mereka sangat marah. Putri, ayolah. Pergilah ke dekat danau Rohutan. Akan kutangkap kau sekarang. Selamat datang di wilayahku ini. Beraninya kau. Sekarang kau harus melawanku. Mereka akan menjagamu. Yang Mulia, Putri Ailina. Apa yang membuatmu begitu lama? Hah? Ailina. Oh, kau jauh lebih cantik dari yang aku dengar. Aku ingin kau menjadi istriku. Tapi aku tidak ingin menikah denganmu. Akulah yang menyelamatkanmu dari jenius. Bukan kau. Pelayanmu yang menyelamatkanku dari jenius.
Wanita, beraninya kau akan menikah denganku karena aku berkata begitu. Wanita melakukan apa yang pria katakan. Kau tidak berhak memaksanya menikah denganmu, bahkan jika kau telah menyelamatkannya. Dia bukan budakmu hanya karena kau laki-laki. Aku akan mengajarimu sopan santun. Bebaskan semua pelayan ini. Putri Ailina akan dipulangkan dengan hormat. Dan akhirnya, ayahku layak menjadi kaisar. Dan bukan kau. Dan dengan demikian, sang putri dipersatukan kembali dengan ayahnya. Dan di kerajaan ini, tidak ada lagi yang meremehkan seorang wanita.